ini kurma bagus, orang tahu semua nih nilainya 10 juta atau 20 juta. Masa tawarkan dengan toko-toko yang lain, orang-orang yang kelihat kaya, tawar sama orang ini kurma Oman, pasti tahu orang. Singkat cerita dia ngagak si ke orang Baraja, Abdurrahman Baraja, dikatakan wahai fulan, kau nak beli kurma apa nih? Kurma Oman. Dilihat, oh ini mahal, berapa? 10 juta. Jangankan 10 juta, 20 juta aku beli. Soalnya kurma ini jarang didapat. Ini merupakan kurma yang luar biasa. Tapi gara-gara kaulah nawar 10 juta untuk jual sama ku, ya sudah, ku beli kurma ini dengan harga 10 juta. Kira-kira orang miskin dapat 10 juta, suka beda? Suka tak kira-kira? Kalau suka saya break nih. Nah, gara-gara tak suka tak saya break. Ini orang miskin dapat 10 juta, wah senang luar biasa. Aku nak ngelapor ke Habib Ali, aku nak bilang alhamdulillah kurma tadi laku 10 juta. Alhamdulillah hari ini dapat nikmat dari Allah 10 juta. Tak lama kemudian orang yang beli kurma tadi, Abdurrahman Baraja tadi, dia mikir, kalau ku bawa pulang, paling-paling yang makan pejabat. Dia kan orang kaya, tamu-tamu pejabat, tak kayak antum. Kalau antum yang datang paling Pak RT kan, ada yang meninggal, nak nyumbang berapa. Ini kalau orang kaya yang datang para pejabat. Kalau kau bawa pulang, yang makan paling-paling pejabat, orang-orang kaya, rekan bisnisku. Tapi kalau seandainya ku beri Habib Ali, yang makan orang soleh, ya kan? Yang bertamu ke rumah beliau orang soleh, yang bertamu kepada beliau santri-santri, orang-orang yang banyak ibadah, para atqiya, para ulama, ya sudahlah, ku beri Habib Ali ya lah. Singkat cerita dia jalan pulang, orang yang dapat 10 juta tadi jalan juga ke rumah Habib Ali. Dikatakan Abdurrahman Baraja masuk ke rumah Habib Ali, beliau mengatakan, wahai Habib Ali, kebetulan ku dapat kurma yang bagus. Ini kurma dapat dari Oman, barusan ku dapat, agak segar, agak fresh. Ini untuk engkau, wahai Habib Ali. Habis dia ngomong kayak gitu, datang orang yang dapat 10 juta tadi. Dia datang, dia bilang, Habib Ali, alhamdulillah, ku dapat duit 10 juta. Dok, macam mana cerita kau dapat 10 juta? Ku jual dengan, dok, ini orang kata, ya kan? Nah, itulah kan nak tahu. Pulang ngosir kurma ni, kita datang tu lah. Kalau dia usir datang lagi dia. Orang dapat 10. Jadi mau nak nyetopkan perputaran ni biar ku bisa ibadah lagi, maka ku ambil kurma tadi. Itu contoh. Dunia ngagak sama ku. Bukan ku ngejar dunia, kata Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi. Walaupun beliau kaya tapi beliau banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dikatakan punya ciri-ciri di wajah beliau. Ulama mengatakan di bawah mata beliau ada 2 garis, menunjukkan saking seringnya beliau menangisi rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat beliau pernah beberapa kali, ada yang mengatakan 12 kali mimpi Nabi kita Muhammad. Setiap sahabat tersebut, sahabatnya Al Habib Ali mimpi Rasulullah, dia selalu nengok di belakang Rasulullah itu ada Habib Ali, yang mana jejak langkah besar bentuk cara itu mirip dengan langkahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan tiap-tiap kita kan langkah berbeda, ada yang kecil, ada yang besar, bentuk jejaknya juga berbeda. Ini Habib Ali ku nengok dalam mimpi sama benar, jejak jarak besar sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan beliau tu sangat mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sikok dua yang diikuti sama Nabi Muhammad, tapi semua hal beliau tiru dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, dikatakan beliau mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita berbicara masalah Habib Ali tidak bakal selesai. Kalau kita nak tahu di Solo tu acara Hall Solo itu kurang lebih berapa jam? 3 atau 4 jam? 3 jam lah taruh Berarti kita mulai jam 8 selesai jam 11. Nah, cukup Habib Bagir ceramah sejam cukup. Jadi sama gitu, 3 jam, walaupun makannya berbeda dengan mereka. Ini Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi. Sebagai penutup, Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, beliau termasuk orang yang sangat cinta dengan ilmu. Nah, ini penting. Makanya alhamdulillah Maulid di Mentok ini ditutup dengan haulnya Habib Ali, seseorang yang sangat mencintai ilmu, seseorang yang sangat mencintai para penuntut ilmu dan para penyebar ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya murid, beliau punya rubat di zaman dahulu yang jumlah muridnya ada 1000. Dan perlu kita ketahui, di zaman dahulu ngumpulkan 1000 orang itu tidak gampang. Samalah dengan orang Mentok. Kalau kita tengok haul Habib Ali di Mentok dengan Palembang, kira-kira banyak mana? Palembang. Ngapa? Sesuai daerah.
Di sana banyak, mungkin sudah banyak aulia yang masuk ke situ, dan jumlah mereka pun lebih banyak daripada kita. Maka dikatakan jumlah kita yang seperti ini, insya Allah tidak bakal kalah dengan mereka. Justru insya Allah bagi antum yang capek, yang lelah namun memaksakan datang, insya Allah bakal mendapatkan balasan double. Al ajar ala godri ta'ab, insya Allah. Beliau punya murid 1000. Di antara murid yang beliau banggakan adalah Syekh Ma'ruf Az-Zaibani. Syekh Ma'ruf Az-Zaibani ini merupakan salah satu murid kebanggaan beliau. Ngapa beliau bangga dengan Syekh Ma'ruf Az-Zaibani? Karena Syekh Ma'ruf Az-Zaibani ini setelah lulus dia pulang ke kampung. Kapan dia pulang ke kampung, nengok kampung tadi mati dari ilmunya Nabi Muhammad. Solat sepi, majelis dakde, zikir dakde, gerakan solat salah, gerakan segala macam salah, akhlaknya tidak bagus. Alhasil kampung tersebut mati dari ilmunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau punya inisiatif, punya semangat, sedikit demi sedikit ngajak orang, siko 2, 3, 10, 20 diajak. Orang-orang mulai cinta dengan ilmunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa lelah beliau mengajak orang, sehingga di antara murid beliau ada yang berumur 90 tahun. Jadi ada murid beliau yang umur 90 tahun, selama 90 tahun belum pernah sembahyang sekalipun. Macam mana kira-kira orang tua? Orang tua yang belum pernah sembahyang, jadi mekang luar biasa. Belum pernah diobat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia sabar, diajak diajak dia ngobrol sampai orang tersebut sholat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan usaha tadi, walaupun rintangan banyak, namun beliau masih kuat, masih semangat untuk menyampaikan dan menghidupkan ilmu-ilmu Nabi kita Muhammad. Maka itulah yang membuat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi cinta dengan beliau. Maka ini nasihat buat antum, wabil khusus anggota-anggota majelis dari majelis manapun, ayo kita semangat. Karena usahanya antum bakal dilihat oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya HP, pasang di status kita, undang kawan kita. Eka punya grup majelis, grup surga, grup neraka, grup cupang, grup apa segala macam. Pasang di grup-grup Eka tuh undangan majelis ilmu. Jangan ada istilah ada sedap, ajak orang. Kalau seandainya di grup cupang tadi ada ngikut sikok aja lah. Dia sampai ke majelis, dia ngamalkan ilmu, dia ngamalkan tahajud. Selama dia sembahyang, insya Allah kita dapat nilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah malas, ajak orang sebanyak. Bikin gambar, bikin spanduk, ajak. Sehingga setiap majelis ini insya Allah bakal ramai. Dan alhamdulillah dibentuk nih ustadz-ustadz banyak. Mudah-mudahan dengan banyaknya ustadz dan mudah-mudahan mereka pun dipanjangkan umurnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kampung kita dengan ilmunya Nabi kita Muhammad, dengan hidupnya ilmu Nabi kita Muhammad bakal diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak berpanjang lebar, mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.